الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ma'asyiral muslimin ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas seluruh nikmat yang kita rasakan sampai detik ini, berupa nikmatul iman, nikmat sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita berharap nanti kelak dengan izin Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat berikan kepada kita syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita kembali melanjutkan kajian kita masih pada syarh Lum'atul I'tiqad, syarah kitab Lum'atul I'tiqad, yang mana pada pembahasan sekarang kita masuk kepada penjelasan singkat tentang syafaat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala: wa yashfa'u nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam fi man dakhala an-nar min ummatihi min ahli al-kaba'iri fayakhrujuna bi syafa'atihi ba'da mahtaraqu wa saru fahman wa himaman fayadkhuluna al-jannata bi syafa'atihi wa lisairil anbiya'i wal mu'minina wal malaikati syafa'atun. Qala ta'ala: wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfiqun. Suratul Anbiya al-ayah 28. Wa la tanfa'ul kafira syafa'atus syafi'ina. Berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah, Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, beliau berkata, wa yashfa'u nabiyyuna, dan nabi kita sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat fi man dakhala an-nar, bagi siapa yang masuk ke dalam neraka, min ummatihi, dari umatnya, min ahlil kabairi, dari pelaku dosa-dosa besar, fayakhrujuna, dan mereka akan keluar, bisyafa'atihi, disebabkan dengan syafaat Rasulullah SAW, ba'da mahtaraku, sebelumnya mereka terbakar, dibakar maksudnya ya. Wasaru, dan mereka sudah menjadi fahman, arang, wahimaman, dan abu, fayadkhulunal jannata, maka kemudian mereka masuk surga, bi syafaatihi, disebabkan syafaatnya, yakni syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun ini luar biasa ya, pelaku dosa besar itu terkadang Allah bakar dulu, Allah siksa terlebih dahulu. Kita kembali kepada konsep dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pelaku dosa besar itu tidak bisa kita pastikan masuk atau tidaknya ke neraka, karena memang keadaan, kepastian mereka tergantung dengan kehendak Allah. Makanya pelaku dosa besar itu, selama bukan pelaku kesyirikan yang membawa dosa syirik dan dosa yang sama dengan syirik, yaitu pembatal keislaman, maka mereka di bawah kehendak Allah, tahtal masyiah kan gitu.
Kemudian beliau melanjutkan, Asy-Syaikh Ibnu Qudamah rahimahullah, beliau mengatakan, dan seluruh para nabi, orang-orang yang beriman dan para malaikat memiliki syafaat-syafaat. Artinya nabi punya syafaat, orang-orang yang beriman juga mampu dengan izin Allah, tetap dengan izin Allah, Pak ya. Kalau tidak izin Allah, tidak bisa apapun itu. Mampu dengan izin Allah nanti memberikan syafaat kepada saudaranya, kepada temannya, gitu. Para malaikat juga, dan hal-hal lainnya, termasuk nanti Al-Quran. Sebagaimana yang disebutkan Nabi dalam hadis Sahih Muslim, kalau tidak salah ya, Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati ya syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat, akan menjadi syafaat, ya. Nah, apa itu syafaat nanti akan kita bahas, ya. Bagi ashabnya, bagi temannya. Maksudnya apa? Bukan bagi orang membacanya. Kalau hanya sekedar membaca namun tidak mengamalkannya, tidak dapat juga syafaat. Jadi maksudnya adalah bagi orang yang membaca serta mengamalkan isinya. Ini ada pula orang yang qari, ya kan? Bacanya Masya Allah. Rupanya, na'udzubillahi min dzalik, dia berzina dia. Ada juga, Pak. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kalau dia nggak bertobat, nggak bisa nanti Al-Quran menjadi syarat, kecuali dia bertobat. Karena siapapun ada potensi untuk bermaksiat, namun kita nggak boleh merendahkan maksiat, menganggap maksiat itu enteng. Karena orang yang beriman itu sifatnya ketika melakukan maksiat itu bagaikan duduk di atas gunung yang akan runtuh, gunung yang akan menimpa badannya, yang akan membinasakan. Beda dengan orang fasik. Kalau orang fasik itu, maksiat itu bagaikan langau yang hinggap di hidungnya. Tinggal begini saja sudah pergi langaunya. Artinya mereka merendahkan, meremehkan maksiat. Tidak boleh. Walaupun maksiat itu dosa kecil. Karena kata ulama, kam min saghair, betapa banyak dosa kecil itu ya menjadi besar akibat sering dilakukan dan diremehkan. Maka tidak boleh betul ya kita meremehkan dosa. Ya, seorang muslim itu harus menganggap dosa itu adalah sesuatu yang besar, ya. Sesuatu yang menyakitkan, gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wala tanfa'ul kafir syafa'atu syafi'ina. Tidak bermanfaat bagi orang kafir ya syafaat orang yang memberikan syafaat. Tidak ada. Kalau orang mati kafir, Pak, tidak ada syafaat untuknya. Ya. Nauzubillah. Makanya kita selalu berdoa, mudah-mudahan kita mengamalkan firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kalian mati, kata Allah, melainkan dengan muslim. Karena yang akan diberikan syafaat itu adalah orang muslim, orang kafir tidak. Ayat-ayat yang mengatakan tidak akan dapat syafaat, ya sudah barang pasti orang kafir ancaman nomor satunya, yang tidak akan mendapatkan syafaat dari Allah Azza wa Jalla. Baik, sekarang kita masuk kepada asyarhu, penjelasan dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Qala asy-syafa'atu lughatan, syafaat secara bahasa, ini menurut bahasa apa ya? Arti menurut bahasa, secara etimologi bahasa. Syafaat itu kata beliau adalah ja'alul witri syaf'an, menjadikan yang ganjil menjadi genap. Jadi syafaat itu, Pak, lawan dari ganjil, gitu ya. Ya, asy-syafa'at. Ya, kan kalau dalam surah Al-Fajr itu wasyafi kan ada. Itu artinya genap. Jadi syaf'an itu artinya genap, gitu ya. Menjadikan yang ganjil menjadi genap, kan gitu. Kemudian menurut istilah para ulama atau dalam tinjauan syariat, ya, wastilahan, menurut istilah syariat, syafaat itu adalah at-tawassutu lil ghairi bijalbi manfaatin aw daf'i madarratin, menjadi perantara untuk orang lain, gitu ya.
menjadi perantara untuk orang lain dalam mendatangkan manfaat atau menolak bahaya atau mudarat. Nah, jadi syafaat itu Pak perantara gitu. Orang lain menjadikan itu perantara ya untuk mendapatkan manfaat atau menolak mudarat atau bahaya. Jadi kalau Rasul memberikan syafaat artinya Rasul menjadi perantara Pak, di hari kiamat ini yang akan berdoa kepada Allah, meminta pertolongan Allah sebagai wakil orang-orang yang beriman. Karena disebutkan nanti dalam hadis panjang, hadis sahih, kita nanti akan sama-sama menghadap Nabi Adam untuk minta menjadi wakil kita, berdoa kepada Allah supaya kita nanti diberikan ya syafaat, diberikan pertolongan oleh Allah. Nabi Adam mengatakan nafsi nafsi. Seluruh para nabi seperti itu jawabannya. Nggak mampu saya, diriku diriku. Kecuali nanti Nabi Muhammad SAW. Hanya Nabi Muhammad yang bisa nanti menjadi wakil bagi seluruh makhluk gitu ya, untuk berdoa kepada Allah diberikan pertolongan. Jadi syafaat itu Pak. Jadi syafaat itu adalah at-tawassul. At-tawassul itu Pak menjadikan ya diri itu sebagai, menjadikan sesuatu itu sebagai perantara gitu ya bagi orang lain gitu ya untuk mendapatkan apa Pak? Manfaat dan menolak mudarat. Itu ya syafaat menurut syariat. Wasyafa'atu yaumal qiyamati, dan syafaat di hari kiamat kelak nau'ani, ada dua jenisnya. Ada berapa Pak? Ada dua jenis syafaat nanti di hari kiamat. Ada namanya syafa'atun khasatun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada namanya syafaat khusus dari Nabi dengan Nabi. Jadi syafaat itu khusus Nabi yang bisa ya menjadikan perantaranya. Kemudian ada syafa'atun ammatun. Ada syafaat yang sifatnya umum. Lahu, bisa untuk Nabi atau bisa melalui Nabi, wali ghairihi, dan selain Nabi. Itulah yang kita sebutkan tadi, malaikat juga ngasih syafaat ya kan. Al-Quran yang kita baca, orang-orang yang beriman, orang saleh, anak penghafal Al-Quran juga Pak ya kan. Nah, ini namanya syafaat umum. Kemudian kata beliau, fal khassatu bihi sallallahu alaihi wasallam, dan maka syafaat yang khusus dengan Nabi, yang bisa diberikan oleh Nabi saja sallallahu alaihi wasallam, ini disebut dengan istilah syafa'atuhul uzma atau asyafa'atul uzma, syafaat yang maha agung ya. Kalau kita hilangkan kata mahanya, syafaat yang besar lah gitu Pak ya. Uzma itu kan dari azim, artinya besar kan gitu ya. Syafaat yang besar fi ahlil mauqifi indallah, pada ahlul mauqif. Apa ahlul mauqif itu Pak? Ahlul mauqif itu adalah kita manusia yang nanti berada di mauqiful mahsyar, di tempat perberhentian di padang mahsyar, itu ahlul mauqif. Jadi syafaat uzma itu Pak, syafaat Nabi yang besar itu, yang khusus itu diberikan kepada orang-orang nanti yang kepanasan di padang mahsyar, yang mana matahari itu akan didekatkan ya kan, bahkan hampir dekat dengan kepala ubun-ubun kita, sehingga panas minta ampun pada waktu itu. Digambarkan dalam hadis itu ada yang kemanasan sehingga keluarlah ya peluhnya, keringatnya, ada yang sampai ke kaki, ke mata kakinya, ada sampai ke betisnya, ada sampai ke lututnya, bahkan ada yang sampai ke lehernya, bahkan ada yang tenggelam, tergantung dengan amalan masing-masing. Dan ada pula yang dingin aja rasanya katanya, karena dia dinaungi oleh Allah. Itulah hadis dalam Sahih Muslim itu ya. Di antaranya ada 7 orang, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan manusia yang akan Allah naungi pada padang mahsyar itu, yang enggak ada naungan.
yang pada hari yang panas itu panasnya luar biasa. Mungkin kalau diderajatkan tidak ada lagi, ya kan, entah berapa ribu derajat ini. Namun tidak mati-mati karena memang di hari kiamat tidak ada mati lagi, Pak. Ya kan? Mati pun dihidupkan lagi oleh Allah, kan gitu. Panasnya minta ampun. Nah, di antaranya adalah ya yang pertama kan al-imamu, ya, al-imamul adil, seorang pemimpin yang bijaksana, adil dalam kepemimpinan. Nah, maka ini yang dikatakan pemimpin yang adil itu, pertama kali yang dikatakan adil itu, Pak, orang dikatakan adil itu ya adalah orang yang menegakkan hukum-hukum Allah, itu adil ya itu. Karena hukum Allah itu semuanya mengajak kepada keadilan. Itu imam, pemimpin yang adil itu pemimpin yang menegakkan hukum Allah itu. Ya, semuanya umum. Karena setiap kita pemimpin gitu ya. Suami pemimpin untuk rumah tangganya. Jadi suami yang menegakkan hukum Allah. Nah, ini masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian diantaranya siapa, Pak? Pemuda, syabun, kan gitu, seorang pemuda. Ya. Wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hatinya terpaut dengan masjid. Nah, sekarang ya pemuda kita jarang, Pak. Dikit ya yang di masjid, ya kan. Banyak nongkrong di kafe, main HP di wifi, ya kan, atau di tempat-tempat konser ramai kali anak-anak muda itu. Kalau di masjid bisa dihitung dengan jari. Ternyata jarang ya pemuda seperti itu, langka. Ini hadirin yang dimuliakan. Jadi kalau ada pemuda yang namanya hatinya terkait dengan masjid, itu sebuah nikmat yang luar biasa. Iya, maka kita latih anak kita dari kecil, sudah kita biasakan ke masjid, terutama anak laki, karena dalam hadis itu kan pemuda, bukan pemudi ya, syabun kan gitu, pemuda. Kalau pemudi kan syabah gitu, pakai tak marbutuh. Kalau hadis Sunda artinya pemuda gitu ya. Maka anak kita yang laki-laki, Pak, jewer aja telinganya kalau nggak ke masjid, tidak apa-apa ya, dalam rangka untuk, tapi jangan KDRT pula gitu ya. Ya, terkadang kita mesti tegas gitu, Pak, ya, untuk apa? Untuk membiasakan kebaikan. Karena sesuatu yang dibiasakan akan menjadi kebiasaan. Harus dipaksakan dulu memang, Pak. Iya. Nggak bisa kita nanti lah biarlah bobo anak kita itu kan. Ada juga orang tua gitu, Pak, ya. Iya kan, aduh kasihan anak kita kan. Nggak cukup nanti tidurnya apa, nggak cukup. Ada juga orang tua seperti itu ya. Kadang kita kesal, Pak. Kita ingin melatih kan, cepat-cepat. Ada yang kasihan anak kita masih kecil apanya? Nabi itu sudah menyuruh anak kita usia 7 tahun untuk diajak sholat lagi. Artinya udah bangunin itu anak. Kalau udah 7 tahun ya bangunin. Nah, kalau sudah 10 boleh ya agak tegas dikit. Ya kan, jewer dikit. Ya. Jewernya dengan niat sayang, Pak, ya, bukan dongkol, itu tidak boleh ya. Nyakitin, niat menciderai memang tidak boleh, itu tergantung niat, ya kan. Innamal a'malu binniyat gitu. Tapi niat kita supaya anak itu tahu kita ini serius mengajaknya, kan gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya anak kita nanti ngasih syafaat, Pak. Maka di dunia mesti kita berupaya ya mendidik anak kita dengan dinul Islam, dengan agama Islam ini, sehingga anak-anak kita berdoa kepada Allah menjadi anak-anak yang saleh ya. Tapi kalau kita biarin, Pak, nanti dia nuntut kita, bukannya bantu malah menyusahkan nanti. Tengok ayah saya ya, dahulu ya Allah rajin ke masjid, bangun pagi, saya dibiarin gitu, nggak dipeduliin gitu. Ini bahaya, Pak. Kecuali kita udah marah-marah di dunia ya, marah-marah kita tuh saksi nanti. Nanti ayahnya bisa ngomong, bohong itu ya Allah, saya udah marah-marah sama dia, bebuih mulut saya kan, setiap pagi nyuruh sholat, nggak mau juga dia. Nanti Allah akan mengadilinya ya, ini yang salah anaknya ternyata. Karena jangankan kita, Pak, ya, Nabi Nuh saja anaknya nggak mau. Betapa solehnya Nabi Nuh kan, betapa hebatnya Nabi Nuh, ya kan, takwanya Nabi Nuh. Tapi apa? Tapi dia sudah berusaha ya
namun anaknya yang nggak mau, ya wallah, ya kan kita serahkan aja kepada Allah. Yang penting kita ada usaha, Pak, ya. Ada usaha kita, ada pengorbanan kita dalam mendidik anak kita. Kita misalkan sudah sekolahkan ke pondok, tapi anak itu yang yang nakal, ya, yang nggak mau sukses gitu, ya. Nah, dia yang berulah, tentu kita sudah ada alasan nanti di sisi Allah. Yang penting kita berusaha semaksimal mungkin sebagai orang tua, bagaimana anak kita itu betul-betul, ya Pak, ya, betul-betul menjadi anak yang saleh, kan itu, ya. Dan jangan lupakan doa juga, senantiasa kita doakan anak-anak kita. Masyaallah muslimin yang Allah muliakan. Jadi ini syafaat Nabi, syafaatul uzma ini Nabi akan berikan kepada ahli mauqif, ya, di sisi Allah. Jadi ahli mauqif itu pada mahsyar, ya. Liyaqdiya bainahum, ya, supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusan antar mereka, ya kan, memberikan penghakiman gitu, ya, antara mereka manusia itu, hina yalhaquhum minal karbi wal ghammi, ketika mereka, ya, diliputi dengan kesusahan, kegundahan, malayatiqun, yang mereka tidak mampu untuk, ya, untuk menanggungnya. Wa yadhhabuna ila adama, lantas kemudian manusia kita nih, kita nih, Pak, maka mereka akan pergi ila adama, menghadap Nabi Adam, fanuhin, maka juga menghadap kepada Nabi Nuh, fa Ibrahima, kepada Nabi Ibrahim, fa Musa, fa Isa, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, wa kulluhum ya'tadzirun, seluruh para nabi itu minta uzur, tak bisa kami, tak mampu kami, nafsi. Ini bukan dalam hadis sahih, ini panjang hadisnya. Fayatuna ila Nabi SAW, maka mereka datang, kita nih Pak, ya, mereka ini kita maksudnya, maka mereka datang menghadap Nabi SAW, fayashfa'u fihim ilallah, maka Nabi mohonkan syafaat pada mereka, kepada, maksudnya untuk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, fayati Subhanahu wa taala lil qada'i baina ibadi, kemudian Allah datang untuk menghakimi, ya, antara hamba-hambanya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan dalam hadis yang panjang. Jadi Nabi memberikan syafaat itu doa, Pak. Nabi itu langsung sujud, ya kan? Setelah melihat Nabi sujud lama kepada Allah, apa kata Allah, ya syafi'tu syafa' gitu, ya, mintalah syafaat, pertolongan wahai Muhammad, maka engkau akan diberikan syafaat. Was'al, ya, fatwa, mintalah wahai Muhammad, maka engkau akan diberikan. Jadi waktu itu Nabi minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipercepat, ya, penghakiman, Pak, ya, supaya jangan kepanasan lama kali di padang mahsyar itu, gitu. Percepat ya Allah, gitu. Ini bentuk syafaatnya Nabi juga itu, ya kan? Ini hadirinnya. Dan nanti ada syafaat untuk ahli kabair, gitu, ya, umat Nabi. Namun syaratnya orang yang bertauhid nih, Pak. Ya kan, syarat orang yang diberi syafaat itu bukan musyrik, bukan orang yang mati dalam syirik besar. Kalau orang yang mati dalam syirik besar itu namanya musyrik, mata musyrikan, mati dalam keadaan musyrik, itu nggak akan dapat syafaat, gitu, ya. Yang dapat syafaat itu orang yang mati dalam keadaan bertauhid. Namun dia pernah melakukan dosa besar dan tidak bertobat. Nah, dia kan di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah azab dulu. Nah, ini juga akan dapat syafaatnya. Artinya dengan syafaat Rasul itu, dia akan Allah keluarkan dari neraka yang tadinya sudah berbentuk, ya, sudah dibakar hangus, Pak. Fahman, ya, dalam bentuk arang, ya, wahimaman, dan dalam bentuk abu, gitu. Karena syafaat Nabi dan dia punya tauhid, ya kan, maka Allah keluarkan dia dari neraka. Tapi kita janganlah gitu, ya, jangan pula masuk pula, kan, gitu. Makanya kita takut sekali, Pak, ya. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Ini hadirin yang diberikan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hadirin yang diberikan oleh Allah, waqad dzukirat hadhihi
Nah, waqad dzukirat hadhihi sifatu fi hadis suril masyhur, dan telah disebutkan ya sifat, maksudnya ya bentuk syafaat seperti ini gitu ya, fi hadisis suri, pada hadis ya yang menceritakan tentang sur, tentang penipuan sangkakala ini Pak ya, al masyhuri, yang masyhur, yang terkenal. Lakinna sanadahu, akan tetapi sanadnya dhaifun, lemah. Mutakallamun fih, ada pembicaraan, dibicarakan pada sanadnya oleh para ya ulama hadis gitu ya. Wa hudzifat minal ahadisis sahihati, dan dihapus dari hadis-hadis yang sahih, sudah dihapus ya. Faktusira minha ala dzikri syafaati fi halil kabair, maka diringkas saja dari kisah itu ya, minha, dari sifat syafaat yang seperti itu, hanya menyebutkan syafaat untuk pelaku dosa besar. Jadi memang ada hadisnya, namun kalau hadis tentang menghadap nabi-nabi itu sahih, itu dalam Sahih Al-Bukhari Pak. Namun ada hadis yang lain ya, itu ada yang dihapus karena ada dalam sanadnya ya kemungkinan ya hadisnya lemah, sanadnya lemah kan gitu. Kemudian kata beliau, qala Ibnu Katsirin wa syarihut Tahawiyah, berkata Imam Ibnu Katsir dan pensyarah kitab At-Tahawiyahnya, Aqidah Tahawiyah, ini pensyarahnya kalau nggak salah ini Syekh Abdul Izz ya Al-Hanafi. Jadi mereka berkata, Imam Ibnu Katsir dan pensyarah kitab At-Tahawiyah ini mengatakan, wa kana maqsudus salafi min iqtisari ala syafaati fi ahli al-kaba'iri wa huwa radd ala al-khawarij wa man taba'ahum minal mu'tazilati ya. Dan adalah maksud ulama salaf ini ya, maksud para ulama salaf ya, minal ikhtisar, mencukupkan gitu ya, menyebutkan syafaat untuk pelaku dosa besar saja, pada pelaku dosa besar saja. Ini adalah bentuk bantahan ya, wa huwa radda alal khawarij, sebagai bentuk rad ya, bantahan, sanggahan kepada sekte khawarij dan yang mengikuti mereka dari sekte Mu'tazilah, yang mana kedua sekte ini Pak banyak mengingkari syafaat, nggak percaya dengan syafaat. Namun mereka kalau mengenai syafaat untuk ahli kabair, mereka terkadang yakin juga, atau syafaat khassah ya, yang diberikan oleh Nabi nanti ya, terkadang mereka juga yakin. Kemudian kata beliau, wa hadhihi syafa'atu, dan syafaat ini la yunkiruhal mu'tazilati, tidak diingkari oleh Mu'tazilah, wal khawariju ya, dan juga orang-orang khawarij. Namun ada persyaratan Pak yang mesti kita ketahui, wa yushtaratu fiha, maka disyaratkan di dalamnya, yakni dalam syafaat itu, iznullahi, izin Allah, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, man dzalladzi yashfa'u indahu ya, siapakah ya yang ya memiliki atau yang mampu memberikan syafaat di sisinya, illa biizni, artinya tidak ada. Ini kan pertanyaan namun bentuknya penafian ya, pengingkaran. Artinya tidak ada yang di sisi Allah itu yang mampu memberikan syafaat kecuali dengan izinnya, kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita minta syafaat itu Pak di dunia ini kepada Allah, karena nanti yang mengizinkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama Pak ya. Jadi jenis syafaat yang pertama namanya syafaatun khassah bin Nabi, syafaat yang khusus dengan Nabi. Nah, sekarang kita masuk jenis yang kedua, an-nau'us tsani, jenis yang kedua, asy-syafaatul 'ammah, syafaat yang umum. Ada yang khassah, ada yang 'ammah kan itu. Apa yang maksud dengan syafaat yang umum ini? Wa hiya syafa'atu fi man dakhala an-nar, dia adalah syafaat pada orang yang telah masuk ke neraka. Jadi bagi yang telah masuk dulu, bukan yang akan masuk gitu ya. Ini yang telah masuk neraka. Minal mu'minina,
syaratnya yang masuk neraka ini masih orang-orang yang beriman. Artinya orang beriman itu ada yang masuk neraka kan gitu. Ahlil kabairi, dari pelaku dosa besar, dari kabair. Makanya tidak boleh orang mengatakan itu kan cuman kabair aja gitu. Na'udzubillah. Cuman apanya cuman Pak, bahaya itu. Ya, ada orang bilang gitu, na'udzubillah. Kesal kita Pak, ya Allah cuma kabair, bahaya kabair itu. Ya kan, apakah diampuni atau tidak? Kan nggak tahu kita diampuni atau tidak. Kan gitu. Minuman keras, kan kabair ya. Berzina, seharusnya nangis kita ingat itu kan. Bukan, ya kan, lebih mending, apanya lebih mending gitu, na'udzubillah, ada mending-mending ya, yang namanya dosa itu na'udzubillah ya. Terancam pelakunya dengan dibakar di neraka, sehari di neraka. Coba bayangkan, sehari saja kalau kita diponis oleh Allah, ada kamu sehari, ya Allah 1000 tahun nih Pak, ya kan. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Makanya seorang muslim itu tidak boleh dia bangga dengan dosanya, ya kan. Setiap orang Islam itu, mukmin itu bisa ada kemungkinan diampuni oleh Allah. Setiap umat Nabi, kullu ummati mu'afan kan gitu, illal mujahirin kan gitu, kecuali orang-orang yang menampakkan bangga dengan maksiatnya. Oh saya tadi malam udah minum, saya udah 1 botol habis, wah kan hebat saya, na'udzubillah gitu. Padahal Allah sudah menutup maksiatnya. Makanya orang ulama salaf itu Pak, ya mereka itu ketika berdoa kepada Allah sungguh-sungguh, ya Allah, ya kan, apakah dosa aku diampuni? Kan nggak tahu juga kita. Memang kita bertobat misalkan sekarang kan, alhamdulillah enggak maksiat lagi, ya kan, alhamdulillah gitu ya. Tapi kan apakah diterima atau tidak kan Allah alam. Makanya di situ ada rasa khauf, ada rasa khawatir, rasa takut. Tidak boleh kita merasa apa namanya itu pasti udah diampuni, tidak bisa. Siapa yang memastikan kan gitu. Makanya di sini kita mesti takut ya. Namun kita jangan pula sampai takut itu membuat kita putus asa dengan rahmat Allah. Maka ada harapan. Kita harus berharap Allah mengampuni kita. Ini hadirin. Maka antara khauf dan roja ini harus seimbang. Ya kan, jangan khauf saja gitu ya, nggak ada harapan sehingga putus asa. Namun jangan harap aja Pak ya, nggak ada rasa takut sehingga menggampangkan. Udahlah itu kan ini kan cuman kabair doang kok. Na'udzubillah. Cuman ya, na'udzubillah min dzalik. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syafaat umum ini Pak, ini bagi orang yang sudah masuk neraka dari kalangan pelaku dosa besar, dari orang-orang yang beriman. An yakhruju minha, ya, supaya mereka keluar dari neraka itu ba'damah taraku, yang sebelumnya mereka sudah dibakar, ya, terbakar, ya. Wasaru, dan mereka sudah menjadi fahman wa hamiman, menjadi ya arang dan abu. Li hadisi Abi Sa'idin qala, berdasarkan hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri ya, dia telah berkata, qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah SAW, amma ahlun nari, adapun ya penghuni neraka, alladzina hum ahluha, yang mana mereka adalah penghuninya, fala yamutuna fiha, mereka tidak akan mati di dalamnya, wala yahyauna, dan mereka juga tidak akan hidup. Artinya ketika mati dihidupkan lagi kan gitu. Kalau dikatakan hidup, ya mereka disiksa sampai mati kan gitu, tersiksa luar biasa. Walakin unasun, akan tapi ada sekelompok manusia, au kama qala, atau sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, tusibuhun naru, mereka dipanggang dalam api neraka, bidunubihim, disebabkan oleh dosa-dosa yang mereka lakukan, au qala, atau Nabi mengatakan bi khotoyahum, disebabkan oleh kesalahan-kesalahan maksiat yang mereka lakukan. Fayumituhum imamatan, kemudian mereka akan dimatikan ya dengan suatu kematian, hatta idza saru, sampai ketika mereka sudah berubah fahman, menjadi ya bara api, udhina fi syafaati, maka diizinkan oleh Allah ya Nabi untuk memberikan pertolongan syafaat kepada mereka
supaya dikeluarkan dari neraka. Namun syaratnya itu Pak, syaratnya adalah seorang mukmin, mati dalam keadaan Islam dan beriman. Tapi kalau mati dalam keadaan kafir tidak ada, murtad dia sebelum mati tidak ada, itu kekal selama-lamanya di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Atau mati dalam keadaan syirik besar, kekal juga. Karena memang Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kalau mati membawa dosa syirik. Na'udzubillahi minasyirik. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Qala Ibnu Katsir, berkata Imam Ibnu Katsir fi Nihayah, pada kitabnya An-Nihayah, Al-Bidayah wa Nihayah gitu ya. Pada halaman 204 juz yang kedua, wa hadza isnadun sahihun. Jadi Imam Ibnu Katsir mengomentari hadis yang di atas ya. Sanadnya sahih ala syartis sahihain, berdasarkan syarat sahih dari dua syekh yaitu Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Walam yukhrijahu, meskipun keduanya belum mengeluarkan hadis ini min hadzal wajh, dari sisi ini atau dari jalan ini. Namun syarat-syarat sahihnya sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sehingga hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Katsir juga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syafaat yang sifatnya umum tadi ini, kata beliau, wa hadhihi syafa'atu, dan syafaat ini, syafaat yang umum ini, takunu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa dari Nabi. Wa ghairihi, dan dari yang selain beliau, minal anbiya'i, daripada para nabi yang lain. Wal malaikati, dan malaikat, wal mu'minina, dan juga syafaat ini bisa dari orang-orang yang beriman yang sudah masuk surga. Yang nanti dia akan berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah supaya diizinkan untuk memberikan syafaat kepada siapa? Kepada temannya yang ternyata tidak ditemukannya di surga, ternyata masih atau yang sudah menjadi arang, yang sudah tersiksa di neraka. Maka disinilah pentingnya Bapak sekalian kita mencari teman karena Allah di dunia. Jangan karena duitnya atau jangan karena pangkat dan jabatannya. Cintailah dia, bertemanlah karena dia kena agama yang ada pada dirinya. Itulah nanti teman yang akan dengan izin Allah memberikan syafaat, Pak. Tapi kalau teman hanya karena uang, tidak ada uangnya, tidak mau lagi kan gitu ya. Iya. Atau karena kepentingan. Nggak ada kepentingan, nggak ada lagi, Pak ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan setiap orang atau teman karib al-akhillau yauma idzin ya. Orang-orang yang teman setia di dunia ini pada hari akhir kelak satu sama lain akan bermusuh-musuhan, kecuali orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berteman di atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Li hadithi Abi Sa'id, berdasarkan hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fihi, di dalam hadis ini Allah berfirman ini hadis qudsinya, fa yaqulullahu ta'ala, Allah taala berfirman, syafa'atil malaikatu, malaikat memberikan syafaat tentu dengan izin Allah. Wa syafa'an nabiyuna, para nabi juga memberikan syafaat. Wa syafa'al mu'minuna, orang-orang yang beriman juga memberikan syafaat. Walam yabqa illa arhamur rahimin, tidaklah tersisa kecuali zat yang maha pengasih, yang maha memberikan rahmat yang maha rahmat daripada orang-orang yang memberikan, orang-orang yang mengasihi. Allah itu yang lebih lagi kan gitu. Faya qabidu qabdatan minan nar, kemudian Allah menggenggam satu genggaman dari neraka, itu digenggam oleh Allah. Tapi bukan kayak kita menggenggam, enggak. Allah alam, kita nggak tahu bagaimana hakikatnya gitu ya. Namun Allah menggenggam kan gitu. Allah genggam satu genggaman dari neraka itu, Pak. Fayukhriju minha, dan dikeluarkan darinya qauman lam ya'malu khairan qat, yang belum beramal kebaikan sedikit pun. Maksudnya beramal ini, Pak, ulama menjelaskan bukan berarti nggak ada kebaikan, enggak. Artinya kebaikannya sedikit, banyaklah dosanya gitu ya, banyaklah maksiatnya gitu. Maka Allah keluarkan ini kaum ini, qad adu himaman, yang sudah kembali menjadi abu, yang sebelum yang di neraka itu sudah jadi abu gitu ya. Maka setelah
Allah menerima doa dari orang yang beriman, ya kan, syafaat ya untuknya, maka Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari neraka. Ya, mudah-mudahan ya kita diselamatkan oleh Allah dari neraka, amin ya. Kalau enggak sanggup kita Pak ya, jangankan neraka ya, kita bakar aja tangan kita dikit aja ya, semenit aja nggak sanggup kita Pak ya. Coba kita tes sekarang, kita hidupkan api kompor, kita taruh tangan kita, udahlah semenit aja lah, ini api dunia, yang mana api dunia ini jauh lebih dingin Pak ya temperaturnya daripada suhu panasnya api di akhirat, nggak sanggup kita ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang Pak luar biasa di zaman fitnah ini Pak, ke neraka itu lebih banyak, penyeru ke neraka sekarang nih Pak, ini lebih banyak daripada penyeru ke surga. Nggak keluar masjid aja kita nampak wanita buka paha ya Pak ya, apalagi waktu meraton, nauzubillah ya, itu semuanya penyeru ke neraka itu Pak, nauzubillah min dzalik. Sehingga apa, membuat mata kita berzina. Karena zina itu Pak nggak hanya kemaluan, maaf ya, Rasul mengatakan kutiba ala bani adam nasibuhu minazima fal ainanu zinahu zina an-nadharan gitu. Jadi mata berzina juga, telinga juga gitu kan. Ini luar biasa zaman sekarang ini, zaman yang tersebar zina, apalagi zina kemaluan itu yang parah betul ya. Bahkan hati juga berzina, setelah dilihat timbul hayalan-hayalan negatif, itu zina hati Pak. Kalau kita turuti berdosa terus kita, ya kan, yang mana dosa itu yang akan naudzubillah penyebab ke neraka itu, naudzubillah min dzalik. Maka untuk itu hadirin, kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sadar ya ini penyebab ke neraka ini ya kan. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan ada salaf itu Pak, ketika terniat ya kan, ada seruan syahwatnya, ada keinginannya untuk maksiatnya, dibakarnya tangannya Pak. Setelah dibakarnya sebentar, aduh ya, wahai tubuh ya, engkau nggak sanggup dibakar oleh api di dunia ini, kenapa engkau ingin maksiat, sementara api di akhirat itu lebih lagi daripada api dunia ini. Ini bisa juga kita praktekkan, tapi ekstrim juga Pak ya. Artinya memang luar biasa seperti itu ya. Itu di zaman salaf itu Pak, yang mana maksiat di zaman itu masih banyak orang solehnya, masih banyak ulamanya. Sekarang yang banyak ya pelaku maksiatnya. Maka luar biasa memang di zaman sekarang ini Pak, memang harus banyak-banyak kita sibukkan diri kita untuk akhirat. Kalau enggak ya terbawa arus kita dengan arus kemaksiatan yang sungguh luar biasa. Jangan di Indonesia Pak, yang pernah saya sampaikan ya, dekat tanah suci itu maksiat lah masuk juga di situ. Sedih kita ya kan, pada ulama banyak di situ kan, lah DJ orang di situ lah. Padahal di situ dekat dengan surganya dunia itu, di Masjidil Haram ya, di Mekah, Madinah itu. Memanglah ya zaman sekarang Pak, sudah dekat hari kiamat, nggak tahu kita. Maka untuk itu Pak, kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita, keluarga kita dari perangkat, dari jerat-jerat maksiat yang akan mengantarkan orang ke nerakanya. Nauzubillah min dzalik ya. Kita selalu berdoa kepada Allah dan menjauhinya. Baik ya, karena mengingat waktu Bapak Ibu, mungkin kita cukupkan dahulu sampai di sini pembahasan kita di pagi hari ini. Sebelum saya tutup, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya hal yang telah kita bahas ini, maka kami persilakan. Iya Bang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul. Iya. 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 Nauzubillah, subhanallah. Memang seperti itu Pak ya, faktanya ya. Jadi pertanyaannya Bang, iya. Iya, oke. Iya. Masya Allah, ini pertanyaan yang bagus ya. Tetap belanja juga. Jadi memang Pak,
Ada hikmahnya. Jadi maksiat itu ada hikmahnya. Kenapa adanya maksiat gitu ya? Jadi maksiat itu ada untuk kita jauhkan. Karena yang namanya maksiat itu kan hukumnya haram. Yang namanya hukum haram itu Pak, kalau kita tinggalkan kita dapat pahala. Jadi setiap kita ketemu maksiat kita tinggalkan karena Allah dicatat pahala. Nah, yang penting kita sadar terus, mawas diri terus. Namun terkadang kita lupa pula Pak ya. Gitu. Makanya sebelum kita masuk ke tempat yang rawan maksiat itu sebelum masuk itu Pak, hati kita sudah siap nih dengan doanya, doa masuk pasar kita hafal, dengan zikirnya, dengan ingat akhirat, ingat neraka gitu. Nah, dengan begitu Pak, insya Allah dengan izin Allah akan terjaga kita, ya kan? Ketika nama masa nauzubillah, astagfirullah, kita langsung nunduk pandangan. Setiap kita nunduk pandangan itu dapat pahala kita. Kenapa? Karena kita telah mengamalkan firman Allah. Karena Allah mengatakan apa? Kullil mu'minina yaghudduna min absar. Katakan kepada laki yang beriman hendaknya mereka menundukkan sebagian dari pandangan mereka. Jadi dengan adanya maksiat itu hikmahnya kalau kita tinggalkan kita dapat pahala. Itulah adanya maksiat itu. Iya. Pak. Iya, betul ya. Ya ini ya, wallahu taala alam bisawab. Jadi tetap juga ke pasar gitu Pak ya. Ya, namun dengan menjaga diri kita untuk tidak ya terjatuh ke dalam kemaksiatan, apalagi maksiat mata gitu ya. Nah, ini banyak sekali di pasar itu setannya Pak ya. Kadang orang betujar di pasar juga Pak ya. Ya, nggak sabar gitu kan. Ya betinju dia gitu ya. Nauzubillahi min dzalik gitu, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya Mas Inam. Batasan-batasan maksimal kita sebagai orang tua di dalam mendidik. Masya Allah. Itu seperti apa Ustaz? Kalau seumpama sampai ada kita tanyakan kepada anak kita, Bapak udah menyampaikan kebenaran segala macam, tapi dia tetap masih belum mau mengerjakan. Sampai kita menyatakan tuh, ya Allah saksikanlah bahwasanya saya sudah menyampaikan kebenaran, tapi kamu masih juga belum mau melaksanakan dengan kebaikan. Ilmu sudah disampaikan, pendidikan ke pondok sudah kita lakukan, mengingat segala macam, tapi tetap juga ya hati kita tuh masih kayak kurang maksimal atau gimana gitu. Jadi apakah usaha seperti itu sudah cukup atau masih bagaimana lagi gitu? Ya ini Masya Allah, ini masih pertanyaannya bagus gitu Mas. Memang seperti itu harusnya ya. Jadi ketika kita membimbing anak kita itu jangan kita merasa sudah puas, udahlah kan dosa, enggak. Selagi kita masih hidup gitu, selagi kita lihat anak kita mungkar dan selama itu kita masih mengingatkannya. Jadi mengingatkan itu supaya kita mati Pak. Tidak ada batasan maksimalnya. Tapi kelak itu akan menjadi hujah kita di sisi Allah. Kan kita nggak tahu juga apakah sudah maksimal belum, itu kan kita serahkan kepada Allah. Yang penting ya kita senantiasa mendidik anak kita semampu kita gitu ya. Nampak anak kita tidak sholat ya, sementara kita di rumah kita ajak dia, tapi Pak Ustadz nggak mau dia. Udah, yang penting kita sudah mengajaknya gitu. Dalam hati kita ya kita berdoa kepada Allah, ya Allah ini sudah saya ajak ya Allah, jangan beri taufik Engkau ya Allah. Saya sudah berusaha untuk dia mengajaknya. Kalau dia mau, nggak mungkinlah kita pukul Pak ya. Kalau kita pukul nanti akan menimbulkan kemudaratan dan kemungkaran, karena menghilangkan kemungkaran dengan kemungkaran tentu mungkar juga dia gitu. Artinya kita dengan hikmah, dengan bijaksana, sudah dengan lemah lembut gitu. Kemudian balik kita datang lagi waktunya atau hal yang lain kita bimbing lagi terus gitu Pak. Ya, jadi selagi kita masih hidup ya dan kita masih bertemu dengan anak-anak kita, selama itu juga kita masih ada kesempatan untuk membimbing anak kita. Jangan kita merasa bosan gitu Pak. Iya. Karena ini akan menjadi pertimbangan nanti kelak, menjadi hujah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita udahlah sekali ini saya Bapak nggak mau lagi lah mengurus kamu, jangan Pak. Ya sudah bosan Bapak dimasukkan ke pondok, sudah dikasih makan sudah gitu kan, dikasih motor sudah, ya enggak mau sholat juga kamu gitu kan.
tetap nak merokok tulah misalnya, kalau nak merokok gitu, tetap nak pacaran tulah gitu ya, udahlah bapak nggak mau lagi mengurus kami, udah putus hubungan, nggak boleh gitu Pak ya. Terus Pak, mau bagaimanapun dia anak kita, dan terus kita sampaikan selama kita masih Allah berikan kesempatan untuk hidup ya, seperti itu Mas ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya Pak ya, ya Dok ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya betul ya. Iya. Iya, masya Allah ya. Iya, 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 iya. Jadi ya, bagaimana upaya kita ya, ya Dok ya, untuk meraih syafaat dari manusia kan gitu. Ya, maka ya kita mengamalkan sabda Nabi tentang hak sama kaum muslimin kan gitu. Kan banyak sekali itu. Di antaranya adalah kita mencintai saudara kita sebagaimana mencintai diri kita sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah sempurna keimanan seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Artinya apa? Kita perhatian dengan saudara kita. Misalkan mohon maaf ya, ada saudara kita kaum muslimin juga yatim, dia tetangga kita lagi, kita makan kesakitan, perut kita kena kekenyangan, tetangga kita sakit kena kelaparan, kita abaikan dia. Nah, tentu kita tidak akan mendapatkan syafaatnya kelak gitu ya. Ya, dan Allah juga telah mengancam gitu, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim, membiarkan orang yatim yang kesusahan gitu padahal kita mampu. Jadi caranya adalah kita mencintai saudara kita Pak. Bagaimana bukti kita cinta? Ya kita mencintai saudara kita sebagaimana kita cinta untuk diri kita. Kita kan pingin sholat gitu. Maka bentuk kita cinta kepada saudara kita, nampak saudara kita tidak sholat azan, bentuk cinta kita itu Pak, kita ajaklah dia sholat. Pak, mari kita sholat. Ternyata Allah berikan hidayah dia melalui ajakan kita, meninggal dia Pak. Terima kasih Bapak, saya sekarang sholat, Bapak itu yang ngajak saya sholat dulu. Ya Allah, tapi Bapak itu ternyata nggak ada sekarang, di mana dia? Ternyata Bapak itu di neraka. Itu Pak yang ngasih syafaat. Nah itu diantara upaya kita Pak ya. Jadi kita mencintai saudara kita itu kebaikan sebagaimana kita cinta kebaikan untuk diri kita. Maka kita menjelaskan tauhid ini Pak, ini bukti kita cinta kita sama saudara kita. Ada saudara kita musyrik dukun misalkan, kita datangi misalkan, kita kasih pengajian tentang tauhid ini karena kita sayang, kita nggak mau jangan sampai saudara kita mati dalam kemusyrikan, maka disampaikan tauhid ini gitu. Itu bukti kita juga sayang. Kita sayang kepada masyarakat kita di kampung gitu ya, saudara kita di kampung masih ke dukun, kita datang jangan ke dukun Pak, kita sayang mereka ya, supaya supaya mereka selamat kelak di akhirat gitu ya, supaya tidak ditolak ibadah sholat mereka, karena orang kedukun tidak terima ibadah sholatnya kan gitu. Banyak orang kampung mungkin tidak tahu kan, karena kita sayang kita sampaikan itu. Ini diantara upaya kita ya untuk mendapatkan nanti ya syafaat dari kaum mukminin. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Pak? Ya, karena mengingat waktu ya sudah hampir jam 6:30, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.